ada barangnya enggak? Siap. Tim gabungan Polresta Jambi menggerebek sebuah lokasi yang diduga selama ini menjadi tempat penyalahgunaan narkoba di Tahukah kalian apa itu nafza? Nafza merupakan singkatan dari narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya. Nafza dibagi menjadi 3 jenis, yaitu narkotika, psikotropika, dan bahan adiktif lainnya. Ketiga istilah tersebut mengacu pada kelompok senyawa yang dapat menyebabkan kecanduan. Ada banyak dampak buruk penggunaan narkoba bagi kesehatan fisik generasi muda. Banyak jenis obat terlarang tersebut yang memiliki efek merusak pada organ tubuh seperti hati, paru-paru, dan otak. Nafza dapat berakibat pada pertama fisik. Misalnya bahaya penyalahgunaan narkoba seperti kokain bisa meningkatkan risiko serangan jantung, stroke, dan kejang, sementara penyalahgunaan ekstasi bisa meningkatkan risiko gagal hati dan gagal jantung. Selain itu, obat-obatan terlarang juga bisa melemahkan sistem kekebalan tubuh, meningkatkan risiko infeksi, dan menyebabkan gangguan nutrisi. Bila anak muda menggunakan narkoba jenis suntik dan berbagai jarum dengan lainnya, hal itu bisa meningkatkan resiko mereka terkena HIV dan AIDS. Bukan hanya itu saja, overdosis bernarkoba juga dapat menyebabkan keracunan otak, keracunan hati, hingga membahayakan nyawa penggunanya. Obat-obatan terlarang juga bisa mengganggu perkembangan otak orang-orang berusia muda. Resiko mereka mengalami gangguan kesehatan mental pun meningkat. Selain itu, remaja dan anak muda yang menggunakan narkoba beresiko lebih besar mengalami masalah perilaku kekerasan, pikiran untuk bunuh diri, percobaan bunuh diri, dan perilaku yang menyakiti diri sendiri. Studi menunjukkan bahwa pengguna narkoba bisa meningkatkan resiko terjadinya gangguan kecemasan, depresi, dan gangguan bipolar. Obat-obatan tersebut bisa memicu psikosis, yaitu kondisi yang mengalami gangguan persepsi pemikiran yang tidak rasional dan hilang kontak dengan realitas. Nilai Pancasila yang dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari untuk mencegah penyalahgunaan narkoba. Sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Ketika setiap orang memeluk agama, ada rasa takut akan Tuhan dan tidak menggunakan atau mengedarkan narkoba. Pada dasarnya, agama melarang hal-hal yang memabukkan dan berbahaya seperti narkoba. Sila kemanusiaan yang adil dan beradab. Manusia beradab dan mulia dan dirancang untuk tidak saling menyakiti. Hal ini dapat dipraktikkan dalam kehidupan sehari-hari karena orang tahu apa yang benar dan apa yang buruk, yang berbahaya dan apa yang bermanfaat. Masyarakat akan mengetahui lebih banyak tentang narkoba yang dapat merugikan diri sendiri dan bila menyebar akan merugikan banyak orang karena dapat berakibat fatal. Sila Persatuan Indonesia. Permohonan ini berarti nilai persatuan dan solidaritas negara Indonesia. Solusi yang dapat diambil dari imbauan ketiga ini adalah menyatukan bangsa Indonesia ke akar-akarnya dalam memerangi dan peredaran dan penyalahgunaan narkoba, sehingga tidak mungkin dilakukan lagi masalah narkoba di Indonesia. Sila kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan dan perwakilan. Perintah ini juga berarti nilai demokrasi, penyesalan, kebijaksanaan, dan tanggung jawab. Solusi yang dapat diambil dari amanat keempat adalah kepedulian dan tanggung jawab terhadap sesama lingkungan, serta saling menjaga agar tidak terjerumus dalam penggunaan dan pendistribusian obat-obatan untuk kepentingan dan keselamatan umum. Sila keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia dengan hanya menghukum pengedar dan pengguna narkoba, baik publik atau publik. Penilaian penjualan dan penggunaan narkoba dapat memutuskan rantai narkoba berdasarkan hukum yang berlaku. Halo everyone, kesimpulan yang dapat kita ambil dari penjelasan sebelumnya, yang sebelumnya dijelasin sama teman-teman saya tuh, mengenai penerapan nilai-nilai Pancasila sebagai upaya pencegahan penyalahgunaan nafza, yang membahas mengenai penyalahgunaan nafza terutama pada generasi muda. Kan zaman sekarang banyak anak muda tuh yang mengonsumsi nafzanya ya. Nah, terus dampak yang dapat ditimbulkannya itu melibatkan aspek fisik, mental,
pendidikan, dan juga hubungan sosial. Nah, secara fisiknya nih, penggunaan narkoba dapat merusak organ tubuh seperti hati, paru-paru, dan juga otak. Bahkan dapat meningkatkan risiko serangan jantung, stroke, dan juga kejang-kejang. Pendidikan juga terdampak ya. Dengan konsumsi narkoba yang berlebihan dapat mengganggu konsentrasi siswa. Selain itu, dapat memengaruhi kemampuan belajar juga tuh. Hal ini juga berpotensi untuk menyebabkan penurunan prestasi, terutama dalam bidang akademik, bahkan bisa menyebabkan siswa itu putus sekolah. Pengaruh narkoba juga dapat mencakup aspek hubungan sosial yang bisa mengakibatkan perubahan perilaku pada orang tersebut, terus gangguan emosional dan isolasi dari masyarakat sekitar juga. Nah, anak muda yang terlibat dalam penyalahgunaan narkoba sering terlibat konflik juga dan kehilangan dukungan sosial tuh. Salah satu upaya yang bisa kita lakukan untuk mencegah penyalahgunaan narkoba terutama di kalangan remaja, yaitu dengan menerapkan nilai-nilai Pancasila. Dengan menguatkan nilai agama dianggap sebagai faktor pencegahannya juga, dan nilai-nilai manusiawi, persatuan, demokrasi, kebijaksanaan, serta keadilan sosial diharapkan dapat menjadi solusi dalam mengatasi peredaran dan penyalahgunaan narkoba di Indonesia, terutama di kalangan remaja tentu.